Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat adalah ibadah paling utama dalam Islam dan merupakan tiang agama yang membedakan antara seorang muslim dan non-muslim. Oleh karena itu, sahnya sholat menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim. Salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat dengan sempurna. Bagi perempuan, menutup aurat bukan sekadar kewajiban syar'i, namun juga menjadi bentuk penghormatan atas kesucian ibadah yang sedang dilaksanakan. Dalam praktiknya, banyak wanita muslimah yang mengenakan mukena sebagai penutup aurat saat sholat. Namun, tidak semua mukena sesuai dengan ketentuan syariat. Banyak model mukena yang secara tampilan menarik, tetapi justru berpotensi membatalkan sholat karena tidak memenuhi syarat menutup aurat secara sempurna atau melanggar larangan-larangan syar'i lainnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan agar kita memperhatikan pakaian dalam sholat, karena hal tersebut termasuk dari bagian kesempurnaan ibadah. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslimah untuk memahami jenis-jenis mukena yang tidak boleh digunakan saat sholat, karena bisa menyebabkan sholat menjadi tidak sah atau bahkan berdosa. Berikut ini penjelasan lengkap tentang 10 jenis mukena yang haram atau tidak sah digunakan dalam sholat. 1. Mukena potongan yang membuat lengan terlihat saat takbiratul ihram. Mukena potongan dua bagian atasan dan bawahan memang populer karena lebih praktis dan modis. Namun, tidak semua mukena jenis ini memenuhi standar syar'i, terutama dari sisi penutupan aurat. Banyak kasus ketika wanita mengenakan mukena dua potong, lengan bagian bawah justru terbuka saat takbiratul ihram, khususnya jika mukena tersebut berlengan pendek atau lengan bagian dalam tersingkap ketika tangan diangkat. Padahal, dalam sholat, menutup seluruh aurat secara sempurna adalah syarat sah yang tidak bisa ditawar, sebagaimana disebut dalam berbagai dalil dan ijma ulama. Aurat wanita dalam sholat menurut jumhur ulama mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika ada satu bagian kecil aurat terbuka, apalagi bagian lengan yang jelas termasuk aurat, maka sholatnya batal dan wajib diulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang telah haid, baligh, kecuali dengan mengenakan jilbab. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hal ini, makna jilbab adalah pakaian longgar dan menutupi seluruh tubuh. Maka jika mukena dua potong tidak menutupi aurat sepenuhnya, bahkan hanya saat beberapa detik mengangkat tangan, sholat menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Banyak yang menganggap bahwa aurat terbuka sesaat saat gerakan sholat tidak membatalkan sholat. Namun ini adalah kekeliruan. Para ulama menjelaskan bahwa jika terbukanya aurat itu disengaja atau karena kelalaian memilih pakaian, maka sholat tidak sah. Karena itu, memilih mukena tidak boleh asal indah atau nyaman, tapi harus memperhatikan fungsinya dalam menutup aurat dengan benar, khususnya pada bagian yang rawan tersingkap seperti lengan dan kaki. Sebaiknya wanita memilih mukena satu potong atau menggunakan inner tambahan agar aurat tetap tertutup sempurna dalam setiap gerakan sholat, termasuk saat takbir, rukuk dan sujud. 2. Mukena menutupi area wajah saat sujud. Kesalahan lain yang cukup sering terjadi adalah mukena yang menutupi wajah saat sujud. Biasanya karena desain mukena yang terlalu panjang di bagian depan, atau model hoodie yang menjuntai sampai ke dahi dan pipi. Meskipun wajah bukan aurat dalam sholat bagi wanita, namun dahi dan hidung adalah anggota tubuh yang wajib menyentuh tempat sujud secara langsung tanpa penghalang, berdasarkan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika wajah tertutup kain mukena saat sujud, khususnya bagian dahi dan hidung, maka rukun sujud tidak terpenuhi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, dahi, dan beliau menunjuk ke hidungnya, kedua tangan, kedua lutut,
dan ujung-ujung kedua kaki. Ini menunjukkan bahwa dahi dan hidung harus langsung menyentuh tempat sujud. Jika tertutup kain mukena atau tidak menempel karena penghalang, maka sujudnya tidak sah, dan itu berarti rukun solat tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan bagian wajah tidak tertutup ketika sujud, meskipun mukena tampak syar'i dari luar. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan mukena dengan tali pengikat di kepala yang bisa dikencangkan, atau memakai ciput atau inner hijab agar bagian wajah tetap terbuka dan kain tidak menjuntai ke bawah. Wanita juga dianjurkan untuk lebih peka terhadap posisi mukenanya saat sujud, dan mengevaluasi apakah dahi dan hidung benar-benar menyentuh sajadah. Jika tidak, maka solat harus diulang. Hal ini sangat penting karena menyangkut keabsahan salah satu rukun utama dalam solat, yakni sujud. Ibadah tidak diterima jika dilakukan dengan cara yang menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun niat kita sudah benar. 3. Mukena menutupi telapak tangan dari alas solat. Kesalahan ketiga ini sering terjadi pada mukena yang terlalu panjang di bagian lengan atau model lengan yang menyatu seperti sarung tangan. Saat wanita sujud, telapak tangan justru tertutup kain mukena, sehingga tidak menyentuh langsung permukaan sajadah. Padahal, seperti halnya sujud dengan dahi dan hidung, sujud juga harus dilakukan dengan meletakkan telapak tangan di atas tempat sujud. Jika tertutup tebal atau tidak menyentuh secara langsung, maka itu dianggap tidak memenuhi syarat sujud. Dalam hadis yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salah satu dari 7 anggota tubuh yang wajib menyentuh tanah saat sujud adalah kedua tangan. Para ulama menafsirkan bahwa sujud harus dilakukan secara langsung tanpa penghalang yang tebal atau tidak wajar. Jika seseorang meletakkan tangannya di atas sesuatu yang tinggi atau terhalang kain tebal, maka sujudnya tidak sah. Hal ini berlaku pula jika kain mukena menutupi telapak tangan secara menyeluruh dan membuat kontak dengan sajadah tidak terjadi, baik karena mukena menjuntai atau karena sarung tangan tebal. Beberapa wanita menyangka bahwa karena telapak tangan bukan aurat, maka tidak masalah jika tertutup kain saat sujud. Padahal, ini bukan soal aurat, tapi soal rukun sujud yang harus dilakukan dengan sempurna. Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa menempelkan tangan ke tanah merupakan simbol ketundukan dan kehinaan seorang hamba di hadapan Robnya. Maka dari itu, sebaiknya hindari mukena yang menyulitkan gerakan sujud, dan pastikan bahwa kedua telapak tangan benar-benar menyentuh tanah saat solat, agar solat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mukena tidak menutupi dagu bagian bawah. Banyak wanita muslimah mengenakan mukena yang terlalu ketat atau terlalu pendek di bagian wajah, sehingga bagian bawah dagu terbuka. Ini menjadi persoalan penting karena dagu bagian bawah termasuk aurat yang wajib ditutup dalam solat menurut mayoritas ulama. Jika mukena tidak menutupi bagian ini dan aurat terlihat, maka solat dianggap tidak sah. Masalah ini sering tidak disadari karena wanita merasa wajah adalah satu-satunya bagian yang boleh terbuka, padahal batas wajah yang boleh terlihat hanya sebatas dagu atas, tulang dagu. Menurut definisi ahli fikih, aurat wanita dalam solat mencakup seluruh tubuhnya kecuali wajah yang dimulai dari dahi sampai ke tulang dagu dan kedua telapak tangan. Artinya, bagian di bawah tulang dagu, termasuk leher dan bawah dagu, wajib ditutup. Dalam banyak kasus, mukena yang ketat atau melorot saat rukuk dan sujud membuat bagian bawah dagu terbuka. Jika terbukanya disengaja atau karena kelalaian memilih mukena yang tidak sesuai, maka solat bisa batal. Hal ini menunjukkan pentingnya mengenakan mukena yang memiliki penutup wajah yang kuat dan tidak melorot. Sebagai bentuk kehati-hatian, wanita sebaiknya tidak hanya memastikan mukenanya longgar dan tebal, tapi juga memiliki karet atau penahan di bagian kepala agar tidak melorot ketika bergerak dalam solat. Kita juga harus lebih sering memeriksa posisi mukena ketika rukuk dan sujud agar tidak ada bagian tubuh yang terbuka, termasuk dagu bagian bawah. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti dalam menilai amal ibadah kita. Solat yang tidak sah karena aurat terbuka akan sia-sia, walau niatnya ikhlas. Maka, lebih baik mencegah daripada menyesal di akhirat kelak. 5. Mukena terawang dan memperlihatkan lekuk tubuh.
Mukena yang berbahan tipis, transparan, atau ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh adalah penyebab utama sholat wanita tidak sah. Banyak wanita tidak menyadari bahwa meski telah memakai mukena, jika bahan tersebut memperlihatkan warna kulit atau bentuk tubuh, maka itu tetap dianggap membuka aurat. Ini terjadi pada mukena berbahan sifon atau satin tipis yang tidak diberi pelapis dalam. Beberapa mukena juga ketat di bagian dada dan lengan, menonjolkan bentuk tubuh yang seharusnya disembunyikan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip menutup aurat. Dalam hadis yang sangat tegas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua golongan dari penghuni neraka yang belum aku lihat, salah satunya adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya." Hadis riwayat Muslim. Kalimat berpakaian tapi telanjang dipahami oleh para ulama sebagai wanita yang mengenakan pakaian tetapi tidak menutup aurat dengan benar, seperti pakaian yang ketat, tipis, atau transparan. Maka sholat dengan mukena seperti itu bukan hanya tidak sah, tapi pelakunya juga terancam dosa besar. Sebagai solusi, wanita sebaiknya memilih mukena dengan 2 lapis kain atau bahan katun tebal yang tidak menerawang, terutama ketika sholat di tempat terang atau di depan lampu. Selain itu, mukena harus longgar dan tidak membentuk tubuh. Ketika hendak membeli mukena, jangan hanya fokus pada motif dan model, tetapi utamakan kesesuaiannya dengan syariat. Sholat adalah ibadah agung yang langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak pantas dilakukan dengan pakaian yang justru melanggar adab dan ketentuan syar'i. Kehati-hatian dalam berpakaian saat sholat adalah bentuk nyata dari ketakwaan. 6. Mukena berhias gambar makhluk hidup. Mukena dengan motif bergambar makhluk hidup seperti manusia, hewan, atau makhluk bernyawa lainnya semakin marak dipasarkan karena dinilai menarik secara desain. Namun, dalam pandangan syariat, penggunaan gambar makhluk hidup pada pakaian, apalagi yang digunakan dalam ibadah seperti sholat, termasuk sesuatu yang sangat dilarang. Gambar-gambar tersebut bukan hanya tidak pantas, tetapi juga termasuk dalam larangan taswir atau penggambaran makhluk hidup, yang telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk hidup. Maka bagaimana dengan sholat yang kita lakukan di hadapan Allah menggunakan pakaian bergambar seperti itu? Ulama menjelaskan bahwa larangan ini bukan hanya karena aspek syirik atau tasyabbuh atau menyerupai orang kafir, tetapi juga karena mengganggu kehusyukan dan kesucian sholat. Sholat seharusnya menjadi saat ketika seorang muslimah menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan penampilan yang suci, bersih, dan bersahaja. Pakaian yang dihiasi gambar-gambar hewan, wajah manusia, bahkan karakter animasi, secara tidak langsung dapat memecah konsentrasi dalam sholat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain yang melihatnya, terutama dalam sholat berjamaah. Ini menjadikan mukena seperti itu sangat tidak pantas, dan bahkan dapat menghapus pahala ibadah karena mencampuradukan antara kesucian dan hiburan visual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan agar tirai rumah yang bergambar makhluk hidup diturunkan, dan bahkan marah ketika melihat Aisyah radhiyallahu anha menggunakan bantal dengan gambar hewan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk hidup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, sangat penting bagi muslimah untuk menghindari mukena bergambar seperti ini, meskipun gambar tersebut dianggap lucu atau artistik. Ibadah harus dilakukan dengan sepenuh kesungguhan dan tunduk kepada aturan syariat, bukan dengan ikut-ikutan tren fashion yang justru mengundang murka Allah. 7. Mukena berwarna merah polos, menyerupai tabarruj. Menggunakan mukena berwarna merah polos yang mencolok dalam sholat bisa menjadi sebab tidak sahnya sholat atau setidaknya mengurangi kesempurnaannya. Warna merah terang, apalagi jika digunakan secara mencolok dan berlebihan, dalam banyak riwayat disebut sebagai warna yang menyerupai pakaian jahiliyah dan simbol berhias untuk menarik perhatian, bukan untuk ibadah. Dalam konteks pakaian wanita,
warna yang terlalu mencolok di tempat ibadah, apalagi jika digunakan saat sholat berjamaah di masjid, dapat mengganggu kehusyukan orang lain dan menunjukkan sikap tabarruj, yakni berhias di tempat yang tidak semestinya. Meskipun tidak ada larangan tegas dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan bahwa warna merah secara mutlak haram, ulama salaf seperti Ibnu Qayyim dan sebagian mazhab menganggap warna merah terang bagi wanita menyerupai tabarruj jika digunakan untuk menarik perhatian. Sebagian ulama lain juga mengaitkan warna merah polos sebagai warna yang identik dengan pakaian kaum musyrikin atau penyembah berhala pada masa jahiliyah. Maka penggunaan mukena merah polos untuk sholat, terutama di tempat umum, bisa menghilangkan adab berpakaian dalam ibadah dan menunjukkan kelalaian dalam menjaga kehusyukan dan rasa malu di hadapan Allah. Lebih dari sekadar warna, sholat adalah ekspresi dari kehinaan seorang hamba dan ketundukan total di hadapan Sang Kholik. Pakaian yang dikenakan harus mencerminkan sikap ini, yaitu dengan warna-warna yang lembut, tidak mencolok, dan tidak mengundang perhatian. Maka, lebih utama bagi wanita untuk memilih mukena berwarna putih, krem, abu-abu, atau warna-warna pastel yang menunjukkan kesederhanaan dan kehusyukan. Jika tidak demikian, meskipun sholat secara teknis tetap sah, bisa jadi nilainya berkurang di sisi Allah karena niat yang bercampur dengan ria atau pamer, dan karena mengganggu jamaah lain. 8. Mukena mengandung tulisan haram, simbol atau kalimat tidak islami. Mukena yang mengandung tulisan atau simbol yang tidak pantas, seperti kata-kata asing yang tidak dipahami maknanya, simbol Illuminati, lirik lagu, kutipan cinta yang tidak islami, atau bahkan kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran, termasuk dalam kategori pakaian yang haram digunakan dalam ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Pakaian yang indah di sini dimaknai oleh para ulama sebagai pakaian yang sopan, bersih, sesuai syariat, dan mencerminkan kehormatan tempat ibadah. Jika mukena yang dikenakan justru memuat tulisan-tulisan atau simbol yang merusak nilai-nilai agama, maka ini termasuk bentuk penghinaan terhadap ibadah sholat. Bahkan jika tidak diketahui oleh pemakainya, tetap disarankan untuk menjauhi hal-hal yang syubhat atau tidak jelas. Selain itu, sholat adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sangat tidak pantas jika pakaian yang digunakan dalam momen suci ini justru mengandung unsur-unsur duniawi yang negatif. Tulisan-tulisan yang berbau cinta, hasrat, atau duniawi lainnya seharusnya tidak muncul dalam suasana yang khusyuk dan sakral. Oleh karena itu, wanita muslimah harus teliti memilih mukena, memastikan tidak ada unsur yang bertentangan dengan nilai Islam, baik dari gambar, tulisan, maupun simbol, agar sholat yang dilakukan benar-benar murni untuk Allah semata. 9. Mukena berbahan sutra murni, israf dan pamer kemewahan. Dalam hukum Islam, wanita sebenarnya diperbolehkan mengenakan pakaian dari sutra murni, berbeda dengan laki-laki yang diharamkan memakainya. Namun demikian, jika pemakaian sutra murni dilakukan dalam konteks ibadah, dan terutama jika niatnya untuk pamer kemewahan, memperlihatkan kekayaan, atau merasa lebih tinggi dari yang lain, maka hukumnya menjadi terlarang. Sholat adalah tempat kerendahan hati, bukan pamer status sosial. Jika mukena dari sutra digunakan dengan niat ria, maka nilai sholatnya akan gugur, walaupun secara johir sah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ayat ini menjadi dasar larangan tabzir atau pemborosan dalam segala hal, termasuk dalam pakaian ibadah. Sutra murni tergolong barang mewah yang mahal, dan jika dikenakan untuk memperlihatkan status ekonomi dalam sholat, maka sholat tersebut tidak hanya kehilangan kehusyukan, tapi juga bisa menjadi bentuk kesombongan spiritual. Bahkan Imam Malik dan beberapa ulama lain menyatakan makruh jika mukena yang terlalu mahal digunakan dalam ibadah karena menghilangkan kesederhanaan. Seharusnya, sholat menjadi momen di mana semua manusia kembali setara di hadapan Allah, tanpa perbedaan status sosial.
Namun jika mukena dari sutera digunakan dengan niat yang salah, atau diiringi rasa bangga terhadap dunia, maka itu bisa termasuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, lebih baik wanita muslimah menggunakan mukena yang bersih, suci, dan sederhana, karena yang Allah nilai bukan harga kainnya, tapi ketulusan hati pemakainya. 10. Mukena beraroma menyengat, parfum berlebihan. Kesalahan umum lainnya yang sangat fatal dan sering tidak disadari oleh wanita muslimah adalah memakai mukena yang disemprot parfum atau pewangi dengan aroma yang sangat menyengat. Dalam syariat Islam, wanita dilarang memakai wewangian yang menyengat saat keluar rumah atau di tempat umum, apalagi ketika sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Ini adalah peringatan keras akan bahaya wewangian yang bisa mengundang perhatian lelaki. Dalam konteks sholat, penggunaan mukena beraroma tajam bisa mengganggu kehusyukan orang lain, terutama dalam sholat berjamaah di masjid. Seringkali, wanita memakai mukena yang sudah disemprot parfum agar wangi, tanpa menyadari bahwa niat ini bisa bercampur dengan keinginan untuk dilihat atau diperhatikan orang lain. Dalam Islam, semua bentuk ibadah harus dijauhkan dari niat riya atau tabarruj. Bahkan ulama menyatakan bahwa sholat wanita yang memakai parfum di hadapan lelaki ajnabi berpotensi tidak diterima, meski secara gerakan sah. Jika ingin menjaga kesegaran mukena, cukup dengan mencucinya secara rutin dan menyimpannya di tempat bersih. Tidak perlu menyemprotkan parfum berlebihan yang malah melanggar syariat. Lebih baik mukena digunakan dalam keadaan netral, bersih dari aroma tajam, agar ibadah bisa dilakukan dengan khusyuk dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, wanita muslimah harus lebih berhati-hati dalam menjaga adab berpakaian saat sholat, agar tidak terjerumus dalam dosa hanya karena kelalaian dalam hal wewangian. Ingatlah bahwa Allah menilai hati dan ketundukan, bukan aroma yang menyeruak dari pakaian kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah sholat bukan sekadar gerakan fisik, tetapi mengandung makna spiritual yang dalam. Oleh karena itu, setiap detil dalam sholat, termasuk pakaian, harus memenuhi syarat dan adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditetapkan dalam syariat. Penggunaan mukena yang sesuai syar'i menjadi salah satu wujud kehati-hatian dan rasa takut akan tidak diterimanya ibadah. Kesalahan dalam memilih mukena, baik karena tidak menutup aurat dengan sempurna, menampilkan gambar makhluk hidup, atau menggunakan bahan yang berlebihan, dapat menyebabkan sholat menjadi tidak sah atau gugur pahalanya. Sangat penting bagi muslimah untuk tidak hanya fokus pada model dan estetika, tetapi juga pada aspek keabsahan dan kesucian dalam beribadah. Semoga penjelasan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam memilih pakaian sholat. Marilah kita senantiasa memperbaiki ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal terbaik di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.